Selamat Sabat umat-umat Tuhan yang berpengharapan dimanapun saudara berada. Pada hari Sabat yang Tuhan berkati ini, saya akan membawakan khotbah dengan judul Apakah Kebahagiaan Itu Mungkin? Dan ayat bersautan kita pada hari Sabat ini terdapat di dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-21, Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-5, Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-14, dan Filipi 4 ayatnya yang ke-19. Dan ayat intinya terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami telah siap untuk menerima berkat Tuhan melalui khotbah pada hari Sabat ini. Biarlah ya Tuhan, kuasa Roh-Mu yang kudus akan menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, semua orang pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan. Itulah sebabnya orang-orang berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Ada orang yang menganggap bahwa jabatan itu dapat memberikan mereka kebahagiaan, sehingga mereka berusaha untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Ada pula orang yang menganggap bahwa kekayaan itu dapat memberikan kebahagiaan bagi mereka. Dan ada juga yang menganggap bahwa kebahagiaan itu mereka dapatkan ketika ketenaran menjadi bagian mereka. Dan ada juga yang menganggap bahwa kebahagiaan itu mereka dapat pada saat mereka memperoleh kesuksesan. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang tadi saya sudah sebutkan itu belum tentu dapat menjamin sebuah kebahagiaan. Karena ada orang yang sudah mendapatkan kedudukan yang tinggi, tapi justru di dalam kedudukan yang tinggi itu dia banyak mendapatkan masalah. Ada juga orang yang sudah kaya, tetapi justru di dalam kekayaan yang menimpa itu, hidupnya penuh dengan kekhawatiran karena dia memikirkan harta bendanya. Ada juga orang yang sudah terkenal, sudah tenar, tapi dia tidak mempunyai kebebasan pribadi karena selalu menjadi sorotan publik. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus berkati, mari kita coba renungkan apa yang pernah terjadi, dan ini telah menjadi fakta di dalam kehidupan. Jika kekayaan membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang kaya dari Jerman, yang memiliki kekayaan sebesar 119 triliun, ia tidak akan menabrakkan dirinya ke kereta api yang sedang berjalan. Jika ketenaran membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di dunia ini, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika jabatan membuat orang bahagia, tentunya Getúlio Vargas, mantan presiden Brazil 2 kali, tidak akan menembakkan dirinya sendiri. Jika kecantikan membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari Amerika, tidak akan meminum alkohol dan juga tidak meminum obat depresi hingga overdosis. Jika kesuksesan membuat orang terkenal, tentunya Thierry Costa, seorang dokter yang terkenal di Prancis, tidak akan bunuh diri oleh karena sebuah acara di televisi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata bahagia atau tidaknya seseorang itu tidak ditentukan oleh karena kekayaan, oleh karena ketenaran, oleh karena jabatan, oleh karena kecantikan, ataupun oleh karena kesuksesan seseorang di dalam hidupnya. Tetapi yang membuat orang itu bahagia adalah, mampukah orang itu mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal. Sebagaimana yang ayat inti kita katakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudaraku, jika kebahagiaan itu bisa dibeli, maka orang-orang yang banyak uangnya akan memborong kebahagiaan itu, sehingga kita sulit untuk mendapatkan kebahagiaan. Jika kebahagiaan itu ada di satu tempat, maka di belahan lain di bumi ini akan kosong, karena semua orang akan berkumpul di mana kebahagiaan itu berada. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, untungnya kebahagiaan itu ada di dalam setiap hati manusia. Jadi kita tidak perlu membeli atau pergi ke satu tempat di mana kebahagiaan itu berada. Yang kita butuhkan adalah hati yang bersih dan ikhlas, sehingga kita dapat menciptakan kebahagiaan itu kapan, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Saudara-saudara, kebahagiaan itu adalah milik orang-orang yang selalu mensyukuri segala sesuatu.
Dengan melihat kenyataan seperti ini, maka muncullah pertanyaan di dalam benak kita. Mungkinkah kita mensyukuri segala sesuatu yang kita alami sehingga kebahagiaan itu bisa kita miliki? Jawabannya adalah bisa. Namun kita harus tahu bagaimana caranya untuk memperoleh kebahagiaan itu. Untuk memperoleh kebahagiaan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui berdasarkan kitab Filipi. Mengapa harus kitab Filipi? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab Filipi adalah sebuah surat yang dikirim dari penjara karena ditulis saat Rasul Paulus berada dalam penjara. Dalam pelayanannya, Paulus banyak mengalami kesulitan. Dia dipenjara, dia dihina, didera, disiksa, dan banyak lagi penderitaan yang dialaminya. Namun saudara-saudara, di tengah-tengah penderitaan yang dialaminya itu, Paulus tidak kehilangan sukacita dan kebahagiaan. Kata sukacita banyak tertulis di dalam kitab Filipi. Ini memperlihatkan bahwa Paulus selalu dalam keadaan berbahagia di tengah penderitaan yang sering dialaminya. Saudara-saudaraku, mari kita sekarang mencari tahu bagaimana kita bisa tetap berbahagia di dalam hidup ini berdasarkan kitab Filipi. Yang pertama, kita harus tahu siapa yang membuat kita hidup. Saudara-saudara, dalam penderitaan yang dialaminya, Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudaraku, Paulus memperoleh kebahagiaan karena dia tahu apa penyebab dia hidup, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, jadikan Yesus sebagai perhatian, fokus ataupun pusat di dalam hidup kita. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perkataan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, ayat ini berarti bahwa Paulus menjadikan Yesus sebagai pusat perhatian dalam hidupnya, sehingga ia mengikuti Yesus dengan segenap hatinya. Bagi Paulus, tidak ada yang lain selain Yesus yang sanggup memberikan kebahagiaan kepadanya. Lalu yang ketiga, apa tujuan hidup kita? Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, seseorang dapat memperoleh kebahagiaan jika ia tahu apa tujuan hidupnya di dunia ini. Paulus memperoleh kebahagiaan karena ia tahu tujuan hidupnya. Paulus tahu bahwa ia hidup untuk memperoleh hadiah surgawi, yaitu keselamatan dalam Yesus Kristus. Paulus yakin bahwa Yesus telah menyediakan mahkota kehidupan di surga untuknya. Karena keyakinannya itu, Paulus menganggap pencobaan-pencobaan yang dialaminya sebagai suatu kebahagiaan. Yang terakhir, yang keempat, kita harus tahu siapa sumber semua kebutuhan kita. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, banyak orang yang berusaha sekuat tenaga mencari uang dan menumpuk harta untuk memenuhi segala kebutuhan mereka. Mereka menganggap bahwa berkat jasmani akan memberi mereka kebahagiaan. Namun, mereka seringkali melupakan siapa sumber berkat itu. Saudara-saudaraku, untuk memperoleh kebahagiaan itu, kita perlu tahu siapa sumber yang akan memenuhi segala kebutuhan kita.
Sumber segala kebutuhan kita adalah Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus berkati. Jadi, dari apa yang kita telah dengar, jika kita ingin memperoleh kebahagiaan, yang pertama, kita harus tahu siapa yang membuat kita hidup. Kedua, kita harus tahu siapa yang menjadi pusat perhatian di dalam hidup kita. Ketiga, kita harus tahu tujuan hidup kita. Dan yang terakhir, yang keempat, kita harus tahu siapa sumber segala berkat yang kita butuhkan. Dan semua jawaban itu hanya didapatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Apakah kebahagiaan itu mungkin? Saudara bisa menjawabnya di dalam hati saudara masing-masing. Inilah yang menjadi khotbah kita. Inilah firman Tuhan pada hari Sabat Tuhan yang diberkati ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada hari Sabat ini kami bersyukur Tuhan, oleh karena kami diberikan kepastian bahwa kebahagiaan itu dapat menjadi bagian kami bila mana Yesus menjadi pusat perhatian di dalam hidup kami, bila mana Yesus menjadi tujuan di dalam hidup kami, bila mana kami tahu bahwa Yesuslah yang memberikan kehidupan di dalam hidup kami. Bapa di surga, memberkati kami semua yang telah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.